Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Tetra Oktaviani dari kelas SI 20C ingin mempresentasikan mengenai skema sistem komputer yang sedang berproses. Langsung saja, komputer terdiri atas komponen dan sistem operasi yang dimana dapat mengatur komponen-komponen untuk menjalankan suatu operasi seperti memori, I/O modul atau I/O device, dan sistem operasi lainnya. Pertama, ada prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan pemrosesan data. Prosesor terdiri dari 3 komponen, yaitu control unit yang berfungsi mengendalikan operasi yang akan dilaksanakan, dan arithmetic logic unit untuk melaksanakan operasi aritmatika dan logika, serta register yang berfungsi sebagai memori yang sangat cepat yang biasanya digunakan sebagai tempat operan-operan suatu operasi yang dilaksanakan. Selain itu, prosesor juga berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkahnya yaitu mengambil instruksi, mengkode instruksi menjadi aksi sederhana, lalu melaksanakan aksi-aksi. Operasi-operasi prosesor ini di komputer dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu operasi aritmatika, logika, dan pengendalian. Di dalam prosesor terdapat sekumpulan register yang berfungsi sebagai memori yang sangat cepat dan kecil kapasitasnya. Register ini bervariasi dan jumlahnya tergantung pada rancangan komputer. Berikut contoh-contoh dari register. Terlihat ada 2 contoh register, yaitu yang pertama alamat dan buffer yang terdiri dari memory address register, memory buffer register, I/O address register, dan buffer register. Selain itu, register yang digunakan untuk eksekusi instruksi terdiri dari program counter, instruction register, dan instruction register. Selanjutnya ada memori. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data dan program. Memori ini dibagi menjadi 2, ada cache memory dan buffering. Cache memory yaitu memori yang berkapasitas terbatas, sedangkan buffering bagian memori utama yang dapat menampung data yang akan ditransfer dari atau ke penyimpanan sekunder. Setelah itu ada modul I/O. Yang pertama terdiri dari block oriented device, yaitu peralatan penyimpanan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap, contohnya disk, optical disk, dan tape. Yang kedua ada karakter stream oriented device, yaitu peralatan ini mengantarkan atau menerima aliran karakter tanpa peduli dengan suatu struktur blok. Setelah itu ada interkoneksi antar komponen atau yang biasa kita sebut bus. Bus ini terdiri dari 3 macam, yaitu address bus, data bus, dan control bus. Interkoneksi antar komponen ini juga digunakan untuk membaca data suatu lokasi memori. CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memory read pada bus kendali. Mekanisme eksekusi merupakan proses satu instruksi yang disebut satu siklus instruksi atau instruction cycle, di mana tahap pemrosesan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada fetch atau prosesor membaca instruksi dari memori. Yang kedua ada execute, di mana prosesor mengeksekusi suatu instruksi tadi. Untuk mode eksekusi instruksi, prosesor mempunyai beragam mode eksekusi, biasanya dikaitkan dengan program sistem operasi dan program pemakai. Yang pertama, mode dengan kewenangan rendah biasanya disebut dengan user mode, karena program pemakai biasanya dieksekusi dalam mode ini. Yang kedua, mode dengan kewenangan tinggi disebut system mode, control mode, supervisor mode, dan kernel mode. Karena biasanya rutin-rutin sistem atau kendali atau kernel dieksekusi dengan mode ini. Baik,
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.